Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Proof of True Love. Pembuktian dari cinta sejati. Ya. Iman yang terlihat atau iman yang hanya terdengar. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Shalom teman-teman, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kata-kata yang indah. Kata-kata cinta mungkin adalah kata yang paling sering diucapkan, paling sering ditulis, dan paling sering dipajang baik di medsos, mimbar gereja, maupun di status WhatsApp rohani ya. Namun saat ini izinkan saya bertanya dengan jujur dan agak pedas. Apakah banyaknya kata kasih otomatis berarti kita benar-benar mengasihi? Yesus berkata dengan sangat jelas kan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 ya, yang pintar mencatat. Yesus tidak pernah berkata, aku gembala yang pandai berkhotbah. Enggak loh, aku gembala yang rajin ibadah. Tidak. Aku gembala yang aktif pelayanan. Enggak. Tapi Yesus mendefinisikan kasih dengan apa? Dengan pengorbanan. Cinta versi agamawi banyak kata, tapi minim bukti. Mengatakan cinta itu murah. Mengutip ayat itu gampang. Ya enggak? Semua orang bisa. Datang ibadah itu rutinitas. Doa panjang itu biasa. Tapi membuktikan cinta, nah itu persoalannya. Itu mahal, itu melelahkan, itu menyakitkan. Mari jujur, banyak orang Kristen yang sangat setia dengan rutinitas rohani, tapi sangat pelit dalam pembuktian kasih. Rajin ibadah tapi kasar kepada pasangannya, dingin kepada anak, tidak peduli pada penderitaan sekitar, sibuk pelayanan, tapi rumah tangga berantakan. Ironisnya, kita merasa sudah mengasihi Tuhan hanya karena hadir di gereja, rajin ibadah, aktif di pelayanan, rajin doa, hafal ayat. Padahal Alkitab tidak pernah berkata, kasih itu terlihat dari jadwal ibadah Anda. Yang Alkitab katakan justru sebaliknya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya. Tuhan tidak mengasihi kita dengan slogan. Enggak. Tapi Tuhan tidak menebus kita dengan status rohani, enggak. Tuhan membuktikan kasihnya dengan salib. Kayu salib itu tidak indah, enggak ada bagus-bagusnya salib itu, kayu salib itu. Apa bagusnya? Darah tidak romantis, penderitaan tidak estetik. Tetapi disitulah kasih Allah menjadi nyata. Love is not proven by how loudly it is spoken, but by how deeply it is sacrificed. Cinta tidak dibuktikan oleh seberapa keras atau seberapa keras kita punya lidah ya, tapi dengan perbuatannya. Ya, disitulah apa yang kita korbankan. Disitulah pentingnya pembuktian.
Yesus tidak berkata, aku mengasihimu lalu tetap tinggal di surga. Enggak. Ia turun dari surga, menderita, dan sampai mati di kayu salib. Jadi Kristen rutinitas itu versus Kristen salib. Teman-teman, ini bagian yang pedas ya. Tapi perlu. Banyak orang Kristen lebih tersinggung ya. Jika liturgi itu diubah daripada jika kasih diabaikan. Lebih marah jika lagu tidak sesuai selera daripada jika orang kecil tidak ditolong. Lebih rajin debat doktrin daripada menolong sesama yang terluka, terpinggirkan. Kita sibuk membela iman, tapi lupa mempraktekkan iman. Christianity is not proven by church attendance, but by Christ likeness. Kekristenan tidak dibuktikan oleh kehadiran di gereja Anda, tapi oleh keserupaan dengan Kristus. Jadi cinta itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Alkitab itu sangat praktis. Bila seorang suami cinta bukan hanya berkata aku mengasihimu, tapi menghargai, mendengar, dan hadir. Bagi seorang istri, cinta bukan sekedar doa yang panjang, tapi melayani dengan hati yang rela, bukan terpaksa. Bagi orang tua, cinta bukan hanya memberi nasihat-nasihat rohani, tapi membimbing, merawat, dan memberi teladan hidup. Itu lebih penting ya. Kadang kita kalah oleh orang-orang sederhana di desa sana ya. Mereka tidak fasih loh berkata I love you. Yang terdengar mungkin hanya I love you itu. I love you. Itu orang desa bicara gitu ya. Mereka jarang unggah foto kemesraan karena gaptek. Tidak rohani di mata media sosial. Namun kasih mereka nyata setiap hari, setiap saat. The loudest love is often the quietest life of fruitfulness. Kasih yang paling keras seringkali justru terlihat dalam hidup yang setia dan sederhana. Tokoh-tokoh Alkitab kita belajar ya. Cinta yang dibuktikan bukan diucapkan. Abraham, cinta yang taat bukan retorika. Abraham tidak pernah berkata kepada Allah, Tuhan engkau tahu betapa besarnya cintaku kepadamu. Namun ketika Tuhan meminta Ishak, anaknya yang ditunggunya 25 tahun, itu anak perjanjian, anak yang paling ia kasihi. Abraham bangun pagi-pagi, mempersiapkan kayu dan berjalan menuju gunung. Tidak ada doa panjang yang dicatat loh. Tidak ada debat teologis. Yang ada hanya apa? Ketaatan yang mahal. Banyak orang Kristen berkata, saya mengasihi Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyentuh kenyamanan, uang, gengsi, atau kebiasaan dosa, kita mundur teratur. Muntaber. Apa itu muntabir? Mundur tanpa berita. Itu dia. Tapi Abraham membuktikan cinta dengan ketaatannya, kesetiaannya, bukan dengan perasaan bahwa anak satu-satunya harus dikorbankan. Itu perintah loh. Dia tidak muntaber, mundur tanpa berita, tapi Abraham taat. Ruth juga itu, cinta yang setia, ya, bukan situasional. Ruth punya banyak alasan sebetulnya untuk pergi setelah suaminya mati. Masa depannya tidak jelas kan? Naomi miskin dan pahit, namun Ruth berkata, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Itu bukan puisi,
itu keputusan hidup. Dan banyak orang Kristen setia selama nyaman, setia selama diberkati, setia selama Tuhan sesuai ekspektasi saya. Rut mengajarkan berbeda. Rut mengajarkan begini. Cinta sejati tidak diuji saat segalanya baik. Yalah, tapi saat segalanya hilang. Daud, cinta yang bertobat, bukan membela diri. Daud jatuh dalam dosa besar. Semua orang tahu itu, tahu. Namun yang membedakan Daud dari Saul adalah ini. Saul sibuk membela citranya. Daud merendahkan hati dan bertobat. Mazmur 51 bukan sekedar lagu rohani, itu adalah air mata pertobatan Daud. Banyak orang Kristen yang hari-hari ini rajin ibadah, aktif pelayanan. Enggak salah itu. Tapi keras kepala ketika ditegur. Padahal kasih kepada Tuhan terlihat dari hati yang mau ditegur dan diubahkan. Orang Samaria yang baik hati, cinta yang bertindak. Imam dari dan orang Lewi tadi, ya, tahu hukum Taurat, tahu ayat tentang kasih, tahu kewajiban agama, tahu, namun mereka lewat saja di seberang jalan. Tapi orang Samaria tidak punya jabatan rohani, enggak punya. Siapa dia? Bukan siapa-siapa. Tidak punya reputasi, tidak punya. Tapi dia berhenti merawat, bahkan membayar harga. Ini tamparan keras bagi kekristenan yang rutinitas. Orang yang paling rohani belum tentu paling mengasihi. Itu masalahnya. Yesus adalah puncak pembuktian cinta. Yesus tidak menulis buku tentang kasih, ia menjadi kasih itu sendiri. Dia tidak nulis buku, enggak, tapi Yesus adalah kasih itu sendiri. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Termasuk si Yudas Iskariot, termasuk dia. Dia kan rasul yang dipilih Tuhan. Yesus diam saat difitnah. Ia tidak turun dari salib untuk membuktikan kuasanya. Karena ia tetap disalib untuk membuktikan kasihnya. The cross is God's final answer to the question, do you really love us? Salib adalah jawaban terakhir Allah atas pertanyaan, apakah engkau sungguh mengasihi kami? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika iman kita hanya berhenti di gereja, berhenti di kata-kata, berhenti di rutinitas, tapi tidak sampai kepada pengorbanan, tidak sampai kepada kerendahan hati dan kasih yang nyata, maka kita sedang membangun agama tanpa salib, dan itu menyedihkan. Dan Yesus tidak pernah mati untuk agama yang seperti itu. Jadi pesan moralnya apa? Kasih yang tidak dibuktikan adalah iman yang kosong, zero. Rutinitas rohani tanpa pengorbanan hanya melahirkan kesalehan palsu. Salib menuntut lebih dari sekedar kata-kata. Ia menuntut hidup yang diserahkan. Ada penyerahan diri di sana. Oke, jawab pertanyaan saya ya. Tolong jawab dan renungkan dengan jujur. 1. Jika semua kata kasih yang Anda ucapkan dihapus, apakah hidup Anda membuktikan bahwa Anda mengasihi? 2. Apakah orang terdekat Anda, pasangan, anak, tetangga, lebih merasakan kasih Kristus melalui hidup Anda?
atau hanya mendengar dari mulut Anda? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, bukan untuk orang lain ya, tapi untuk hati Anda sendiri. Jadi teman-teman, closing statementnya, Yesus tidak mencari pengagum, yang mencari pengikut, dan pengikut Kristus memikul salib. Bukan hanya memajangnya. Don't just admire the cross, carry it. Jangan hanya mengagumi salib, pikulah. Karena pada akhirnya iman yang sejati selalu meninggalkan jejak kasih yang nyata. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika terlalu sering menyebut nama-Mu, tapi terlalu jarang hidup seperti Engkau. Ampuni kami jika mulut kami penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan, namun hidup kami kosong dan dari kasih. Hancurkan kesalehan palsu kami, lembutkan hati kami yang keras. Ajari kami mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan hidup yang rela berkorban. Kami tidak mau hanya mengagumi salib, kami mau memikulnya. Tidak hanya berkata Tuhan, Tuhan, tapi melakukan kehendak-Mu. Ubah kami ya Tuhan, agar dunia tidak hanya mendengar tentang kasih-Mu, tapi melihatnya melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain, agar mereka juga diberkati dan agar banyak orang yang bertobat. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa kemenangan jiwa. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.